Hai guys, selamat datang di channel aku, di channel Irma Haryani. Hari ini aku akan bahas tuntas tentang kauter, proses penghilangan milia dan juga keratosis seboroik. Apa yang dilarang dan biayanya juga berapa. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku ya. Langsung aja, ini adalah wajah aku sebelum aku proses. Alasan aku kauter, 4 tahun lalu aku pernah kauter milia 1 biji doang guys, karena deket banget mata dan tumbuh menonjol. Lalu aku pergi ke klinik A dan rasanya tuh sakit banget karena alatnya tuh manual, ditusuk-tusuk dan dikorek-korek gitu. Walaupun udah anestesi, kata dokter, milia itu akan tumbuh lagi karena sinar matahari ataupun genetik. Waktu itu biayanya 100.000 untuk 1 biji milia dan 100.000 untuk obat anti iritasi. Nah, aku tuh kurang suka ya dengan dokter di klinik A karena dokternya itu agak-agak kasar gitu ke karyawannya. Jadi ketika dia itu mengatasi aku, dia tuh agak marah-marah gitu ke karyawannya. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke klinik B karena benar saja milia itu akan tumbuh lagi di tempat lain. Aku pindah ke klinik B. Nah, tempat klinik B itu proper banget guys. Aku tanya-tanya dulu ya, janjian dulu, dan aku daftar dulu. Waktu itu daftarnya itu 70.000 untuk 1 sesi dan konsultasinya itu 50.000 kalau nggak salah ya. Terus aku coba konsultasi milia aku, ternyata memang betul guys harus di kauter lagi. Tapi di klinik B ini tuh lebih bagus si alatnya, itu menggunakan tenaga listrik kalau nggak salah. Dan memang agak mahal ya karena per wajah, disebutnya per wajah ataupun per area, bukan per biji. Waktu itu sekitar 800.000 apa 880.000 rupiah untuk 1 kali sesi. Aku juga agak lupa guys waktu itu. Dan gak terlalu sakit, malah si dokternya tuh baik banget dan cepet banget guys. Gak kerasa ditusuk-tusuk ataupun gak kerasa dikorek-korek gitu. Tapi ya harganya mahal ya. Kemudian diberikan juga anti iritasi seharga 100.000 gitu. Sebenarnya untuk 800.000 itu seluruh wajah, tapi waktu itu yang paling mengganggu milia itu di dekat mata guys. Jadi aku putusin untuk dekat mata aja, padahal si dokternya tuh udah suggest gimana kalau seluruh wajah aja katanya gitu. Dan seperti biasa si dokter juga bilang kalau milia itu memang akan tumbuh lagi karena itu faktor genetik gitu kan. Ya sudah. Nah, kebetulan kemarin nih waktu tanggal 23 Januari 2025 aku kembali lagi ke klinik B itu untuk konsultasi mengenai milia aku gitu kan. Dan setelah diperiksa sama dokter, ternyata itu tuh bukan milia tapi keratosis seboroik. Jadi ada bintik-bintik hitam di wajah yang disebabkan oleh sinar matahari ataupun juga genetik. Bedanya apa sama milia? Milia itu menonjol, jadi kayak tai lalat gitu, cuman warnanya tuh warna putih. Tapi kalau keratosis seboroik itu kumpulan bintik-bintik hitam, atau kalau misalkan orang lain lihat tuh seperti freckles ataupun flek. Lalu aku untuk putuskan cara menghilangkannya tuh apa, ternyata sama di kauter gitu. Nah, karena udah bertahun-tahun nih aku nggak ke klinik B itu, aku tanya dulu dong berapa harganya. Ternyata harganya itu 880.000, ya artinya masih samalah sama beberapa tahun lalu, cuman beda aja gitu, dokter yang jaganya tuh beda aja gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri, wajah tuh dibersihkan dulu oleh si asisten dokternya ini ataupun perawatnya gitu. Setelah itu dikasih obat anestesi. Si dokternya juga tanya dulu mau facial aja sekalian, tapi aku tuh langsung bilang no karena aku takut uang aku tuh nggak cukup, karena aku tahu 880.000 itu belum termasuk biaya konsul, belum termasuk biaya antibiotik ataupun dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah, setelah di anestesi didiamkan dulu selama 30 menit. Setelah itu baru di kauter, dan ternyata rasanya tuh sakit guys, benar-benar beauty is pain. Di beberapa bagian kulit aku tuh merasa sakit banget, apalagi di daerah pelipis ataupun dekat kuping. Dokter melakukan proses kauter di seluruh wajah aku dan sakit dan ada aroma terbakar gitu di seluruh wajah, bayangkan.
Sebelum ke kelopak mata tuh ditanya dulu gitu, mau dilanjut apa enggak, karena aku tuh meringis kesakitan. Tapi ya gak mau rugi ya guys, jadi aku lanjutin ke bagian kelopak mata karena ada fleknya guys di bagian kelopak mata. Setelah selesai, dokter menyuruh perawat untuk mengoleskan krim Sagestam dan anti iritasi di wajah aku. Kemudian untuk biaya kauternya 880.000 plus biaya konsul 50.000. Karena aku udah pernah daftar ya sebelumnya, jadi nggak ada biaya pendaftaran. Biaya anti iritasi 100.000, dan untuk Sagestam itu saya disuruh beli di apotek sendiri, gas terpisah. Jadi totalnya itu sekitar 1.029.000. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah proses kauter? Si dokter itu memberikan cermin kepada saya dan saya tuh kaget banget, banyak titik-titik hitam di seluruh wajah saya, dan lebih kaget lagi setelah diberikan bil pembayaran, of course ya. Setelah itu saya dibekali anti iritasi, sementara Sagestam saya harus beli di apotek seharga 16.000. Yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh kena air selama 3 jam. Jadi aku tuh baru bisa cuci muka pukul 8 malam. Nah, untuk urutannya, setelah cuci muka pakai sabun, oleskan Sagestam, lalu oleskan anti iritasi. Nggak boleh pakai krim malam ya. Toner dan juga serum tidak boleh digunakan. Tidak boleh terkena uap panas atau air panas selama 3 hari berturut-turut. Tidak boleh terkena sinar matahari selama 3 hari berturut-turut. Tidak boleh memegang ataupun mengorek bekas kauter. Pagi-pagi aku tuh mengoleskan Sagestam, kemudian didiamkan dan mengoleskan anti iritasi. Setelah itu sunscreen. Aku pakai sunscreen OMG yang SPF 50 karena minimal harus pakai SPF 50 minimal 3 kali dalam 1 hari. Oh ya, aku juga sempat nanya ke dokter sunscreen apa sih yang bagus. Ternyata dia itu tidak suggest produk yang dia mention gitu ya, jadi dia itu bilang terserah aja mau pakai sunscreen apa. Ya udah deh, aku pakai sunscreen dari OMG yang harganya cuma 20 ribuan aja. Itu tuh nggak berminyak guys, dan juga nggak bikin muka kusam. Jujur aku nggak pede karena bekasnya itu kayak berpasir gitu di wajah aku dan warnanya tuh hitam-hitam. Ini hari keempat, alhamdulillah udah mulai nggak terlalu bertekstur juga ya. Jadi aku udah mulai lepas masker di sini, tapi tetap pakai Sagestam dan juga anti iritasi. Aku lebihin 1 hari guys, walaupun dokter bilangnya 3 hari aja cukup. Rasanya setelah efek anestesi hilang tuh, kalau misalkan pakai Sagestam tuh rada-rada dingin gitu ya, kayak ada rasa min-minnya karena kan untuk menenangkan kulit ya, dan juga mencegah gatal-gatal gitu. Dan ini udah hari keempat mulai gatal-gatal guys, dan mulai kayak ngeletek-ngeletek gitu si kulitnya, tapi tetap kita tuh nggak boleh ngegaruk ataupun memegang ataupun sengaja menusuk-nusuk atau mengkorek-korek gitu ya. Setelah pakai krim anti iritasi ini, kulit tuh agak sedikit lebih kencang. Hari keempat ini aku udah pakai tinted sunscreen dari Something untuk menyamarkan noda-noda hitam karena aku udah mau buka masker. Sebelumnya aku pakai OMG sunscreen dulu, baru pakai si Something yang tinted sunscreen ini. Ini dia untuk hasilnya setelah hari keempat. Ini pakai tinted sunscreen ya, jadi nggak kelihatan. Ini hari kelima udah mulai ngeletek-ngeletek karena aku juga udah mulai pakai Pure Pads yang acne. Aku juga udah pakai toner dan juga serum dan moisturizer di malam hari. Ini hasilnya setelah aku pakai Pure Sika Clear Pad yang hitam-hitamnya itu udah merudul. Hari kelima aku udah stop pakai Sagestam dan anti iritasi. Kalau kamu ada pertanyaan, komen di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke orang-orang lain agar orang-orang itu tahu mengenai tentang kauter. Bye, see you on the next video.